Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai ya. Untuk pertemuan pertama setelah UTS, kita bahas tentang konvolusi. Saya presentasikan dulu. Oke, konvolusi. Nah, konvolusi itu apa gitu ya? Jadi konvolusi itu asal katanya convolving, jadi dia melilitkan gitu ya. Dia melilitkan. Jadi dalam konvolusi kita melakukan proses perkalian dan penjumlahan antara dua buah sinyal atau lebih gitu ya. Nah, jadi untuk konvolusi, teman-teman ingat stepnya adalah kita kalikan dulu sinyalnya, setelah itu kita jumlahkan. Ya. Nah, untuk konvolusi terjadi dalam kawasan waktu, dia bisa untuk sinyal waktu kontinu dan bisa juga untuk sinyal waktu diskrit. Ya. Nah, untuk konvolusi dalam sistem waktu diskrit disebut juga dengan penjumlahan konvolusi. Nah, untuk konvolusi dalam sistem waktu kontinu itu disebut juga dengan integral konvolusi. Karena dalam diskrit kita mengalihkan dan menjumlahkan, sementara dalam waktu kontinu kita melakukan integral. Ya. Oke, yang pertama kita bahas dulu konvolusi untuk sistem waktu diskrit. Ya. Nah, misalkan ada inputan saya XN, masukan saya XN, ya, ada suatu sistem ini dia mengolah sinyal saya, ada proses matematis di sini yang terjadi, setelah itu ada output YN gitu ya. Nah, untuk konvolusi itu tandanya bukan titik kali ya, bukan titik ya. Kalau titik itu indikasi kali, ini saya kasih tanda bintang gitu ya. Nah, maka nanti kalau misalnya di soal ada tanda bintang, itu artinya konvolusi. Kalau titik itu berarti kali. Ya, hati-hati ya. Nah, maka untuk sistem waktu diskrit konvolusinya adalah YN sama dengan XN dikonvolusi dengan HN. Itu adalah sigma dari XK ya, dikali dengan HN kurang K, ya, di mana K-nya itu adalah min tak hingga sampai tak hingga, atau teman-teman boleh menggunakan rumus yang XN kurang K dikali dengan HK. Ya, K-nya tetap dari min tak hingga sampai tak hingga. Boleh H-nya yang dicerminkan, boleh X-nya yang dicerminkan, boleh ya, salah satunya hasilnya sama. Nah, yang pertama itu adalah sifat-sifat konvolusi. Yang pertama komutatif. Komutatif itu maksudnya adalah kita kalikan A kali B sama dengan B kali A gitu ya. Maka di sini untuk konvolusi XN kita konvolusikan dengan HN, maka hasilnya akan sama dengan HN kita konvolusikan dengan XN gitu maksudnya. Ibu permisi. Ya. PPT-nya nggak bergerak, Bu, slide-nya? Nggak bergerak? Ya, masih di ya, udah bergerak. Ini udah? Nah, slide 3-nya belum, Bu. Nah, itu, Bu. Ini. Kalau saya set Ya. bergerak nggak? Ini bergerak nggak? Ini? Bergerak? Tidak, Bu. Kali saya, Bu. Nggak bergerak, Bu. Oke, berarti jangan di slideshow berarti ya. Oke. Ini saja ya. Ini kelihatan? Sudah, Bu. Oke, berarti jangan di slideshow berarti ya. Oke. Yang pertama komutatif ya, yang kedua itu adalah asosiatif ya. Asosiatif artinya adalah A tambah B kali C sama dengan A dalam kurung dikali B kali C gitu ya. Maka untuk konvolusi itu adalah XN kita konvolusikan dengan dalam kurung, YN-nya kita konvolusi dengan ZN akan sama dengan buka kurung XN konvolusi YN, tutup kurung kita konvolusi dengan ZN sama. Ya. Nah, untuk respon input sistem pada sistem waktu diskrit itu kita serikan ya, di mana inputannya XN, outputnya YN, ada respon H1N dan H2N, maka keduanya kita serikan. Ya. Nah, jika dua atau lebih respon input system diserikan, maka akan ekivalen dengan
si sistem kita konvolusikan. Ya, berarti H1N kita konvolusikan dengan H2N. Ya, output inputnya tetap. Ya, nah kalau sistem diserikan maka sistem tersebut dikonvolusi. Ini kalau untuk yang sistem waktu diskrit. Nah, yang ketiga itu adalah distributif. Ya, XN konvolusi dengan buka kurung, YN kita tambahkan dengan ZN, tutup kurung, itu akan sama dengan buka kurung, XN kita konvolusi dengan YN, tutup kurung ditambahkan dengan buka kurung XN kita konvolusi dengan ZN tutup kurung. Nah, respon input untuk distributif itu adalah kita paralelkan. Ya, di mana di sini sistemnya H1N dan H2N-nya kita paralelkan. Ya. Nah, untuk input dan outputnya tetap XN dan YN. Nah, jika dua atau lebih respon input sistem diparalelkan, maka akan ekuivalen dengan ya sistemnya kita jumlahkan. Jadi H1N kita jumlahkan dengan H2N. Jadi sistemnya pertama kita kalikan dulu, kita serikan. Setelah itu kita paralelkan, kita jumlahkan. Ya, jadi kalau sistem diparalelkan, maka sistem tersebut dijumlahkan. Ini step-step pada konvolusi. Nah, yang keempat itu adalah dia memiliki elemen identitas. Artinya, kalau sistemnya kita kalikan dengan dirinya sendiri atau doen, ya, itu artinya sama dengan dirinya sendiri. Itu maksudnya. Ya, jadi kalau misalnya XN kita konvolusikan dengan doen, itu akan sama dengan doen dikonvolusikan dengan XN. Ya, karena doen itu dia identitas 1, 1, 1, 1 untuk diagonalnya, maka akan sama dengan dirinya sendiri. Ya, jadi kalau XN kita konvolusikan dengan doen, maka hasilnya akan sama dengan dirinya sendiri. Yang kelima itu adalah konvolusi dari suatu deretan pulsa sampling tertentu dengan XN. Ya, kalau misalkan XN-nya kita konvolusikan dengan doen yang kita geserkan sejauh K, itu artinya sama dengan X-nya kita geserkan sejauh K. Ya, itu maksudnya. Oke, kita lihat contohnya. Ya, oke. Nah, untuk konvolusi sistem waktu diskrit, teman-teman bisa menggunakan tiga cara, perhitungan langsung, grafis, dan tabel. Ya, tapi yang sering kita gunakan itu adalah tabel karena lebih ringkas gitu ya, lebih sederhana. Nah, kalau untuk langsung ini teman-teman menggunakan rumus matematis. Ya, oke. Nah, contohnya itu adalah tentukan konvolusi dari sinyal XN konvolusi AN. Jika XN itu adalah A pangkat N UN, HN-nya adalah UN itu sendiri, maka hasilnya adalah ya kita konvolusikan jadi sigma XKH N kurang K, K-nya dari min tak hingga sampai tak hingga. Ya, teman-teman masukkan XK-nya, masukkan HK-nya. Ya, tadi adalah XN-nya adalah ANUN gitu ya, ganti dia dengan AKUK. Ya, sementara untuk UN-nya itu adalah HN kurang K, maka di sini UN kurang K. Ya, nah, teman-teman gunakan matematis sehingga mendapatkan hasilnya itu adalah 1 dikurang A pangkat N plus 1 dibagi dengan 1 kurang A. Ya, ini kita pakai persamaan matematis. Ini kalau untuk perhitungan langsung. Nah, yang kedua itu adalah untuk perhitungan secara grafis. Kalau secara grafis, teman-teman ikuti stepnya. Yang pertama, gambarkan XN dan HN-nya. Yang kedua, gambarkan XK dan HK-nya. Yang ketiga itu reverse atau balik salah satu deretnya, boleh HK menjadi H-K atau XK menjadi X-K, boleh salah satu terserah. Ya, setelah itu kita geser, kalau misalnya H-nya yang dicerminkan, maka geser H-nya sejauh N. Kalau X-nya yang dicerminkan, maka geser X-nya sejauh N gitu ya. Nah, yang kelima itu adalah kita kalikan si XK-nya dengan H-K atau HK-nya dengan XN kurang K. Setelah itu teman-teman jumlahkan hasilnya. Kita lihat contohnya. Tentukan konvolusi XN, konvolusi HN dengan menggunakan metode grafis. XN-nya itu adalah 1, untuk N-nya min 1, 0, 1. Ya, oke. 0 untuk N lainnya. Ini adalah gambar untuk XN HN, sementara ini gambar untuk HN. Ya, N-nya itu, HN-nya itu adalah 1 untuk N1 dan 2 untuk N2. Jadi saat N1 di amplitudenya 1, saat N2 amplitudenya 2. Ya, ini gambar XN, ini gambar HN. Jadi kalau misalnya soalnya nanti ada dalam bentuk persamaan, teman-teman gambarkan dulu si sinyalnya. Ya, oke. Setelah itu, step yang kedua, ganti XN dengan XK, ganti HN dengan HK.
Ya, gambarnya tetap sama, gambarnya sama. Cuman N ganti K aja. Ya, oke, setelah itu teman-teman reverse salah satunya. Kalau di sini saya mereverse hanya saya balik ya menjadi H-K. Ya, nah setelah itu saya geser dia sejauh N. Jadi yang awalnya N-nya itu K-nya -1, -2, saya geser dia sejauh N, maka menjadi N-1, N-2. Ya, oke, setelah itu, nah step setelahnya, baru saya kalikan XK-nya dengan H-K-nya. Jumlahkan hasilnya. Oke, di sini teman-teman lihat, di sini teman-teman lihat, ya, dia akan melilit, akan convolving saat N sama dengan -1. N-1 dia akan melilit, akan mulai terjadi konvolusi. Ya, jadi untuk timingnya saya bikin di sini N sama dengan -1. Jadi saat N-1 dia mulai melilit di 1 kali 1. 1 kali 1. Sorry. Oke. Untuk N-1 dia 1 kali 1 ya, jadi hasilnya itu adalah 1. Ya. Sorry. Oke, nah, setelah itu teman-teman geser dia ke kanan. Ya, ini teman-teman geser si H-nya ke kanan. Oke, geser H-nya ke kanan ya, berarti dia N-nya ganti dari -1 ganti ke 0. Ya, di 0 teman-teman kalikan lagi. Berarti kan ini 1 kali 1 ditambah 1 kali 2. Ya, hasilnya 3. Setelah itu teman-teman geser lagi dia ke kanan, jadi N1, ya, berarti si H-nya bergeser lagi ya. Nah, 1 kali 1 ditambah 1 kali 2. 3. Ya, setelah itu teman-teman geser lagi dia, si H-nya, di N sama dengan 2, ya, berarti hasilnya kan tinggal 1 kali 2 ya, sisanya, si H-nya. Ya, di sini berikan 0 kali 1, karena si X-nya 0, H-nya 1, ya. Nah, jadi hasilnya itu adalah, hasil konvolusinya adalah N-nya dari -1 sampai 2, sementara amplitudenya adalah 1, 3, 3, 2. Ini kalau menggunakan metode grafis. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Ya, oke. Nah, yang ketiga itu adalah perhitungan secara tabel. Ya, kalau secara tabel teman-teman tinggal menuliskan tabelnya saja. Di sini adalah untuk si XN-nya, ini adalah untuk HN-nya. Ya, jadi tadi si XN kita amplitudenya kan 111, untuk N-nya -1, 01. Tanda panah di sini itu artinya nolnya di situ. Itu artinya, ini posisi nolnya di 1 sini. Ya, sementara untuk HN-nya itu adalah 1 dan 2. Kalau di sini bisa dilihat posisi nolnya untuk hasil konvolusi kita adalah di sini. Ya, ini adalah posisi nolnya, berarti ini adalah -1, ini 1, ini 2. Lebih gampang tabel. Ya, jadi ini teman-teman kalikan 1 kali 1, 1 kali 2, 1 kali 1, 1 kali 2, 1 kali 1, 1 kali 2. Setelah itu untuk mencari amplitude YN-nya teman-teman jumlahkan. 1, 1 tambah 2, 1 tambah 2, ini 2. Jadi hasilnya adalah 1, 3, 3, 2. Nolnya di sini. Ya, berarti N-nya adalah -1, 0, 1, 2. Hasil tabel harus sama dengan hasil grafis. Kalau misalnya beda berarti ada yang salah. Oke? Ada pertanyaan untuk konvolusi sistem waktu diskrit? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Yang tadi, Bu, yang step kedua yang gambarkan X, XK dan HK, itu K-nya dari mana ya, Bu? Oh, ini. Nah, iya. Karena di persamaan, oke, saya balik ke persamaan. Persamaan mana persamaan? Oke, nah di sini karena untuk mencari konvolusi itu adalah sigma XKH N kurang K, maka si N-nya kita rubah menjadi K-nya. Si N-nya kita rubah menjadi K, sehingga nanti bisa kita geser dia N kurang K. Maka stepnya itu adalah N-nya kita ganti K. Maka step kedua di sini,
kita gambarkan ini udah ya, teman-teman gambarkan sini. Setelah itu tinggal ganti N sama K-nya, karena sinyal H-nya akan saya geser sejauh N. Ya, setelah saya cerminkan, ini saya cerminkan. Ini, setelah itu saya geser dia. Sehingga menjadi N-1 dan N-2. Jadi si N saya perlu rubah menjadi si K untuk discrete-nya. Ya, karena di rumusnya saya butuh sigma XK H N kurang K, K-nya dari min taingga sampai taingga. Jadi saya butuh XN-nya saya ganti XK dan H N-nya saya rubah menjadi HK supaya setelah proses pencerminan si H min K-nya saya bisa geser sejauh N kurang K. Berarti gambarnya mirip gambar yang step ke-1 ya, Bu? Iya, sama, tinggal ganti N sama K aja. Baik, Bu. Ya. Tapi ada kemungkinan beda nggak, Bu? Tergantung soalnya, Bu. Kalau beda, gambarnya beda. Tapi stepnya pasti sama. Ya, stepnya sama. Ya, ini langkah-langkahnya ini teman-teman ingat saja, gampang kok. Ya, gambarkan XN dan HK. Setelah gambarkan XK kan kesama ya. XN tinggal ganti dengan K. Nah, di sini teman-teman boleh mereverse X-nya, boleh mereverse H-nya, terserah. Hasilnya pasti sama. Ya, oke. Silakan ada pertanyaan sampai sini. Ibu izin bertanya. Ya. Mohon maaf Bu, sebelumnya untuk yang tadi tabel. Tabel, oke. Yang ya, tabel. Cara perhitungannya ada yang dikali, terus ada yang ditambah juga, Bu. Itu seperti apa gitu? Ya, mengerti, Bu. Ya, oke. Ini posisinya udah ya, ada paham posisinya di sini XN, di sini HN ya. Sudah paham ya? Oke. Setelah itu teman-teman kalikan 1 kali 1, 1. 1 kali 2, 2. 1 kali 1, 1. 1 kali 2, 2. Dan seterusnya ya. Tergantung banyak soalnya nanti. Nah, setelah itu untuk mencari nilai amplitudenya, itu tinggal dijumlahkan saja. Ini kan sudah saya bikin garis oranye ya. Yang diagonal. Ya, yang diagonal ini artinya berarti 1. Berarti ini untuk diagonal yang ini berarti 1 tambah 2. Untuk diagonal yang ini berarti 1 tambah 2. Untuk diagonal yang ini berarti 2. Lihat posisi nolnya di sini ya. Ini posisi nolnya, berarti posisi nolnya di 1 plus 2 ini. Berarti setelahnya, berarti kan min 1. Ini min 1, 0, 1, 2. Itu untuk N-nya. Untuk amplitudenya 1, 1 plus 2, 1 plus 2, 2. Itu amplitudenya. Ini ya, Bu. Jadi untuk amplitudenya yang ini ya, Bu, yang penjumlahan, yang hasil penjumlahan. Ya, penjumlahan yang diagonal ya. Ya, baik, Bu. Kan saya bikin oranye ya, oranye. Ya, oke. Oke, ada lagi sebelum saya lanjut. Bu, izin bertanya juga, Bu. Ya. Bu, ini yang kolom XN ya, Bu. Kan itu min 1, 0 sama 1. Nah, di kolomnya tuh kenapa jadi 1, 1, 1 gitu? Sebelum dimasukin ke kolomnya gimana? Yang ini? Ini kan amplitudenya. Dari soal. Oh. Jadi di apa? N sama dengan min 1 dulu, Bu, atau gimana? Iya, min 1 dulu. Kalau ini ada min 5 berarti min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3 tergantung soal. Ini kebetulan dia kan min 1, 0, 1. Ini kan N-nya min 1, 0, 1. Ya, amplitudenya 1. Berarti kan min 1, 0, 1. Amplitudenya 1, 1, 1. Jadi jangan di kolom ini teman-teman masukkan amplitudenya. Oh, iya. Nah, ini amplitudenya juga. Ya. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, ada lagi? Ibu izin bertanya, Bu. Ya. Untuk persamaan yang di soal, Bu, apakah selalu nanti memetakan dengan amplitudo, koma, nilai titik-titik pulsa, atau nanti ada tambahan lagi, Bu, misalnya kayak sin 1, atau cos 5, gitu, Bu? Apakah selalu? Oh, berarti udah. Kalau untuk discrete dia pastinya nilainya real ya. Oh, oke, makasih, Bu. Ya.
dia pasti 1, 2, min 1, min 2 gitu, nggak akan ada sin kalau untuk discrete. Baik, Bu. Ya. Ada lagi sebelum saya lanjut continue? Tidak ada. Oke. Saya lanjut. Nah, ini latihan, Dek. Dikerjakan ya. Oke. Nah, sekarang konvolusi sistem waktu kontinu atau integral. Kenapa dikatakan integral? Karena di sini kita menggunakan rumus integral untuk mencari hasil konvolusinya. Ya, di sini xt, ada yt outputnya. Di sini adalah sistemnya ht. Ya, jadi untuk sistem waktu kontinu yt sama dengan xt konvolusi ht. Ya, oke, maka untuk maaf ya, saya terdistrak sama WhatsApp-nya teman-teman nih. Oke, jadi YT-nya itu adalah xt konvolusi HT, ya, itu sama dengan integral dari X tau ya. Lihat di sini saya ganti T dengan tau. Kalau tadi di script diganti N dengan K, ini T dengan tau, ya. X tau, HT kurang tau D tau, integral min tahingga sampai tahingga. Ya, oke. Teman-teman, saya maaf ya, saya mohon maaf. Teman-teman, ini kita online. Online tuh anywhere, anytime, any place ya. Teman-teman bisa dimanapun melakukan online, sambil baringan pun bisa gitu ya. Jadi alasan dari mana itu tolong dipikirkan dulu sebelum WhatsApp ya. Jadi teman-teman sambil jalan pun masih bisa dengerin kuliah saya gitu ya. Saya mohon maaf ya, saya marah dikit nih ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi intermezzo ya Dek ya. Oke, jadi YT itu adalah integral dari X tau HT kurang tau D tau. Integralnya min tahingga sampai tahingga. Ini nanti batasnya teman-teman lihat. Atau bisa juga teman-teman gunakan rumus xt kurang tau h tau d tau. Ya, nilainya min tahingga sampai tahingga. Ya, jadi teman-teman bisa menggunakan rumus x tau ht kurang tau d tau atau xt kurang tau h tau d tau. Jadi hanya yang dicerminkan boleh atau x-nya yang dicerminkan boleh, itu maksudnya. Ya. Oke. Nah, kalau untuk konvolusi sistem waktu kontinu, teman-teman hanya bisa menggunakan dua cara. Yang pertama langsung, yang kedua grafis. Ya, saya lebih suka menggunakan grafis ya, kalau rumus matematis nanti rada kalau salah angka, salah hasil gitu ya. Nah, kalau langsung boleh, kalau teman-teman matematisnya lebih menguasai boleh. Contohnya adalah tentukan konvolusi xt konvolusi ht. Xt-nya itu adalah eksponensial min 2t ut. HT-nya itu adalah 2 eksponensial min T UT. Ya, teman-teman pakai rumus aja. Ya, jadi YT sama dengan XT di konvolusi HT itu adalah integral X tau HT kurang tau D tau min tahingga sampai tahingga. Ya, teman-teman masukkan rumusnya yang tadi. XT-nya itu adalah eksponensial pangkat min 2 tau. Hati-hati ganti T-nya dengan tau karena di sini udah D tau. Ya, eksponensial min 2 tau U tau dikali dengan 2 eksponensial min T kurang tau UT kurang tau D tau. Ya, teman-teman keluarkan si 2 eksponensial pangkat min T-nya, sehingga di dalam integral sisa min tau U tau UT kurang tau D tau, sehingga didapatkan hasilnya itu adalah ya, buka kurung eksponensial min T dikurang eksponensial min 2T UT, hasilnya ini. Ya, ini kalau untuk perhitungan langsung. Ya, oke. Yang kedua itu adalah untuk perhitungan secara grafis. Step-stepnya sama. Ya, gambarkan, setelah itu ganti T-nya dengan tau, setelah itu cerminkan, setelah itu geser D sejauh T, setelah itu integralkan. Stepnya sama ya, dengan sistem waktu diskrit. Ya, oke. Nah, ini ada contohnya. Saya berikan. Nah, ini contohnya saya berikan. Oke, tentukan konvolusi xt konvolusi ht dengan menggunakan metode grafis. Ya, di sini saya punya xt saya adalah ut, ya, ut dikurang ut min 1, ya. Sementara untuk ht-nya itu adalah ut
min 1 dikurang UT min 2 ya. Nah, ini gambarnya kalau nanti misalnya persamaan teman-teman gambarkan dulu, tapi kalau sudah dalam bentuk gambar lebih bagus ya, teman-teman nggak perlu menggambarkan. Ini saya sudah membikinkan gambarnya ya. Nah, pertama gambarkan ya, gambarnya sama ya, XT, HT sama gambarnya. Nah, setelah itu teman-teman gambarkan X tau H taunya ya, X tau H tau tinggal ganti T dengan tau, HT dengan H tau gitu ya. Nah, setelah itu gambarkan H min taunya, berarti si HT-nya teman-teman cerminkan. Ya, H taunya dicerminkan, yang awalnya 1 min 2 menjadi min 1, 2, amplitudenya tetap ya. Oke, setelah itu yang keempat, geser dia sejauh T. Ya, gambarkan HT kurang taunya, tadi dia 1, 2, jadi di sini menjadi T min 1, T min 2. Ya, nah setelah itu kita integralkan dia. Nah, cara mengintegralkannya itu adalah, ini sudah saya gabungkan, ya. Ini adalah X taunya, ini adalah HT kurang taunya. Ya, di sini timingnya saya bikin saat T kecil dari 1. Ya, kecil dari 1, maka di sini dia belum ada melilit, belum ada convolving di sini. Ya, maka hasilnya 0. Ya. Saat step yang kedua, itu timingnya adalah 1 sampai 2. Saat 1 sampai 2, dia sudah mulai convolving, di mana waktu integralnya itu adalah dari 0 sampai T kurang 1. Ya, maka untuk mencarinya adalah YT sama dengan integral X tau HT kurang tau, karena H-nya saya cerminkan. Ya, maka YT itu adalah waktunya 0 sampai T kurang 1. Ini yang saya kasih garis hitam. Ya, 0 T kurang 1, amplitudenya tinggal teman-teman kalikan. Ini 1, ini 1. Ya, berarti 1 kali 1 dia tahu. Ya, berarti hasilnya adalah tahu. Ya, karena integral 1 dx. Ya, integral dx itu adalah x. Ya, maka integral d tau itu adalah tau. Ya, dengan batasnya 0 sampai T min 1. Maka untuk timing T sampai 2, itu YT-nya adalah T min 1. Ya, nah setelah itu step yang ketiga, saya geser lagi dia. Yang saya geser adalah si H-nya ya, ya. Si X-nya tetap, yang saya geser adalah si H-nya. Ya, maka untuk waktu integralnya itu menjadi T min 2 sampai 1. Ya, di sini yang saya hitamkan, di sini. Ya, di sini teman-teman tinggal ganti waktunya T min 2 sampai 1. Ya, tetap amplitudenya tetap 1 kali 1, dia tahu. Ya, timing waktu, batas waktu integralnya saja yang berubah. Ya, jadi tahu batasnya adalah T min 2 sampai 1. Teman-teman masukkan ke persamaan, ya, menjadi 1 kurang T plus 2 menjadi 3 min T. Ini saat T-nya 2 sampai 3. Ya, setelah itu saya geser lagi H-nya, ya, berarti dia nggak ada lagi melilit, nggak ada convolving, maka 0. Maka hasil konvolusinya adalah seperti ini. Ya, hasilnya itu adalah saat T-nya 1 sampai 2, dia T min 1. Saat T-nya 2 sampai 3, dia T kurang 3 dan 0 untuk T lainnya. Ya, maka ini adalah hasil konvolusinya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Ya. Untuk yang pergeseran-pergeseran, Bu, itu digeser berapa kalinya? Kita tahu dari mana ya, Bu? Nah, untuk berapa kalinya, teman-teman lihat dari soal. Lihat dari soal, ini berarti kan 1 ke 2 itu 1, 0 ke 1 itu 1 ya. Ya, berarti 1-1 ya. Iya, Bu. Nah, maka untuk timingnya ini teman-teman geser dia satu-satunya. Ya, 1. Berarti ini kenapa di sini saya mulai dari 1, 2, bukan dari 0, 1 ya. Oke. Gambar aslinya mana? Saya balik ke gambar asli. Nah, ini ya. Kenapa saya mulai dari 1 sampai 2? Karena di sini sinyalnya pasti melilit mulainya 1 sampai 2. Nggak akan mungkin dia 0 sampai 1. Karena untuk mulai waktunya itu adalah dia mengikuti, nih lihat nih, ini 0, 1, ini 1, 2. Ya, pasti yang terkecil akan mengikuti yang terbesar kan, ring T-nya. Ya. Di situ saya mulai T sampai 2 ya. Ya, maka
teman-teman mulai stepnya itu adalah 1, 2, 2, 3. Kenapa 1? 1, 2 itu berarti kan 1 selisihnya ya. 2, 3 berarti kan 1 selisihnya ya. Karena di sini selisih setiap sinyalnya adalah 1, 1. Maka ringnya saya bikin 1, 2, 2, 3. Saya mulai dari 1, 2 karena saya lihat di sini yang paling T-nya besar itu adalah si H-nya 1, 2, bukan 01. Di 01 dia nggak akan mungkin melilit karena si H-nya posisinya di 1, 2. Maka mulainya itu pasti di 1, 2. Ya. Bisa ngikutin nggak ya sampai sini ya? Mohon maaf Bu sebelumnya, tapi saya kurang nangkep Bu yang tadi Bu yang pergeseran itu. Yang kurang lengkapnya dari mana? Yang berapa kali digeser-gesernya Bu? Itunya masih bayang-bayang Bu. Kalau berapa kali digeser ya? Kalau berapa kali digeser ini kalau dari sini berarti 4 kali. Ya, yang sisi pertama berarti yang sebelum dia melilit, yang 2 kali itu adalah saat posisi 1, 2, 2, 3, yang terakhir itu adalah saat dia posisi di sisi kanan sumbu imajiner, 4 kali. Jadi dia 4 kali kita geser. Mana ya? Oke, yang ini yang tadi ya, yang ini posisi pertama nih. Ya, karena di sini saya mulai dari 1, 2, maka posisi pertama itu T-nya adalah kecil dari 1. Kecil dari 1 dia nggak akan melilit kan? Pasti, belum. Nah, setelah itu 1 sampai 2 dia baru melilit. Ya, posisinya adalah waktu melilitnya itu adalah 0 sampai T-1. Ya. Nah, yang kedua itu adalah 2 sampai 3. Posisi waktunya itu adalah T-2 sampai 1. Nah, setelah itu kita geser lagi dia sampai dia tidak melilit, yaitu di T besar 3. Jadi ada 4 kali proses yang kita lakukan untuk sinyal yang ini. Kalau misalnya nanti ini kan 1 ya, kalau misalnya nanti dia 2 gitu ya, kalau dia 2 maka itu ada 3 kali, 5 kali, sorry. Kalau ini misalnya 2 nih, ya ini 2, maka di sini, di dalam 1, di sini, dan di luar, berarti ada 5 kali. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ibu izin tanya. Hmm. Berarti itu teh yang ini si grafiknya itu jadi sampai nggak melilit gitu Bu perhitungannya. Iya benar, sampai dia lepas. Terus sama ini Bu, kan yang tadi soal Ibu. Yang mana deh? Yang di soalnya, yang awal. Nah. Ya ini, oke. Ya kan yang 01 sama 12. Kan kata Ibu teh tadi kalau misalkan yang kecil itu ngikutin yang besar ya Bu. Nah, kalau misalkan si jaraknya itu kan ini masing-masing 1. Kan ini 01, 12. Kalau misalkan ini 01 terus 13 itu gimana Bu? Apakah sama aja? Kalau ini 13. Ya, misalkan Ibu. Jadi jaraknya itu yang satu laginya itu 2 jaraknya. Ya. Ini 3 gitu. Iya Bu. Ini sampai 3. Gitu. Iya Bu. Apakah sama nanti perhitungan kayak gitu atau gimana? Sama, ini sampai 3 maksudnya. Ya Bu. Ini sampai 3. Gitu. Nah ya Bu. Ini. Oke, ini ya. Nah, kali ini berarti waktunya 1, 2. 1, 2. Oke. 1, 2. Berarti timingnya 0 sampai T kurang 1 untuk yang pertama. Yang kedua berarti timingnya T-1 sampai T-2. T-2 sampai T-1. Ya.
Setelah itu yang terakhir baru T-2 sampai 3. Kebayang nggak ya? Kebayang nggak ya? Belum kebayang, Bu. Belum kebayang. Bayangin atuh. Berarti di sini ini adalah 1, berarti ini yang pertama itu adalah T kecil 1, dia akan 0. Ya, oke, setelah itu ini yang kedua itu adalah setelah itu ini karena 1 sampai 3, maka T-nya itu teman-teman 1 T, ya ini adalah 2 ya. Nah, sementara untuk integralnya itu adalah integralnya adalah 0 sampai, ini harus saya balik dulu ya. Jadi saya bikin di sini saja, karena membayangin saya susah. Oke, di sini, ya ini kan berarti ntar sampai, berarti T-1, T-3 ya. Ini berarti kan jadinya T-3 nih. Ya. Oke ya, ini gambarnya nggak saya ganti biar nggak repot nih. Oke. Nah, berarti ini menjadi T-3. T-3 ya. Oke, ini berarti T2. Ini tetap T-1 ya. Nah, setelah itu untuk yang sini, ini itu menjadi T-1, T-3 jadinya ya. Oke, teman-teman. Oke, lihat dulu di sini. Ya, oke, saya rubah dulu. Kalau hal seperti ini, oke, saya rubah dulu. Sinyal aslinya ini ya. Oke. Ini tadi sinyal aslinya. Ya. Sinyal asli ini ya. Oke, teman-teman mau ini merubah menjadi ketiga? Mau rubah ini ketiga ya. Oke, maka untuk sinyal seperti ini ya, ini yang teman-teman balik nih, yang ini. Yang ini yang teman-teman balik. Karena yang kecil yang harus ke dalam masuk yang besar. Oke ya. Paham ya sampai sini? Berarti yang 01 ini dibalik itu. 01 yang kita balik ya, benar. Oh, iya, Bu. Kalau yang itu saya balik, dia nggak bisa masuk ke XT. Jadi si XT yang harus saya balik. Bu, berarti nanti pergeserannya sampai 4,5 bukan, Bu? Ya, nanti dia ngikutnya 4 sampai 5, benar. Oke, baik, Bu. Ya. Ya, jadi kalau yang tadi itu tidak bisa karena yang besar masuk yang kecil nggak bisa. Berarti yang harus adalah ini yang teman-teman balik. Sama kayak contoh soal yang ini. Kalau yang ini bisa. Kalau soal yang ini bisa si H-nya kita balik. Karena yang besar itu adalah XT-nya, maka si H-nya kita balik. Tapi kalau soal yang ini teman-teman minta balik, itu nggak bisa. Berarti si X-nya yang harus teman-teman cerminkan, bukan si H-nya. Karena yang besar nggak akan bisa masuk ke yang kecil. Harusnya kecil masuk yang besar. Ya, oke, berarti ini tadi kita salah. Ya, kalau soalnya 3 di sini, berarti yang teman-teman otak-atik itu adalah sinyal yang ini. Ini yang kita balikan. Nah, tadi pas saya coba untuk mengkonvolusi, dia tidak bisa keluar angkanya. Ya, oke. Yang sinyal XT-nya berarti yang teman-teman balik. Ya, berarti ini teman-teman balik menjadi N kurang 1. Ya, berarti nanti kalau teman-teman balik, oke, saya coba balik yang ini. Ya, oke. Ini ya. Oke, berarti ini menjadi, ini N jadinya ya. Ini menjadi N. Berarti ini menjadi N ya. Terus ini N kurang
ini n kurang 1 deh. Ya, ini n kurang 1. Ya, berarti ini nanti yang teman-teman geser ya. Jadi untuk batasnya itu adalah, oke, yang ini saya coba pindahkan ke sini ya. Oke, yang ini ke sini. Berarti ini nanti batasnya integralnya adalah yang ini. Ya, ini n ya. Berarti integralnya apa nih, Dek? Untuk batasnya, Dek. Integralnya, Dek. Integralnya batasnya apa nih? Apa integralnya? Berarti ini batasnya berarti kan ini nih. Ya, berarti 1 sampai n. Ya, berarti ini 1 kali 1. Tahunya jangan lupa. Dah. Paham ya? Paham? Nah, untuk setelahnya, saya geser dulu ini. Ya, ini kan saya geser lagi nih. Bisa geser. Ya, berarti kan batasnya menjadi apa ya? Batasnya. Ikutin batasnya. Ini kan n-1, berarti ini n-1 2,1 bukan sih? sampai n. Ya, paham sampai sini? Paham? Nah, setelah itu ini saya geser lagi. Ini saya geser, ya, sehingga menjadi n-1 sampai 3. Nah, sisanya 0, berarti ada 5 step. Oke? Sampai sini paham? Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ibu bisa dijelaskan kembali Bu yang integral tadi Bu. Soalnya pas Ibu ngejelasin tadi, ibunya putus-putus Bu di saya. Yang mana, jelasin yang mana? Ya integral itu Bu yang 1,1. Dia tahu itu dapat dari mana, kemudian pasti geser ke sebelah kanan. Terus gimana Bu? Langsung putus-putus sih ibunya. Yang ini. Dari sini ya? Ini ya. Ya Bu. Ini berarti kan, ini saya ikutin dulu ke sini. Saya tindih aja ya. Oke. Sorry. Susah ya, repot. Ini saya geser dulu. Ini, sini ya. Oke, berarti untuk convolving yang pertama, ya, itu berarti kan batasnya dari 1 sampai n ya. Lihat nih 1 sampai n, ini dia. 1 sampai n. Ya, ini dia. Yang kedua ya. Nah, setelah itu geser lagi nih. Geser lagi. Ya, ini teman-teman geser. Nah, maka dia batasnya adalah min 1 kurang n kurang 1 sampai n ini. Ya. Ini dia ini yang convolving yang ini. Ya, jadi batasnya itu adalah min n kurang 1 sampai n. Setelah itu teman-teman geser lagi. Ya. Teman-teman geser lagi sehingga hasilnya itu adalah ini. Berarti dia min n kurang 1 sampai 3. Di sini dia. Ya, sisanya 0. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 step. Ya. Oke, sampai sini paham? Ada pertanyaan lagi? Untuk yang 1,1 dia tahu itu nilai amplitudo ya Bu ya? Ya, ini 1 kali 1. Amplitudenya 1 dikali 1. Oh, ya baik, terima kasih Bu. Oke, ada lagi pertanyaan?
Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, saya cukupkan. Teman-teman langsung ngerjakan tugasnya saja. Silakan yang masih kurang paham bertanya. Nah, nanti di UTS yang saya tanyakan adalah secara grafis ya. Oke, silakan ada pertanyaan. Bu, Ya, nanti kalau makin panjang gambarnya makin banyak stepnya. iya, nanti UTS saya usahakan soalnya simple ya. Jadi teman-teman tidak perlu banyak melakukan integral. Semakin banyak melakukan integral, semakin kemungkinan besar hasilnya salah ya. Iya. Iya. Bu, ya. Nanti UTS ya usahakan soalnya sederhana mungkin ya. Atau blok-blok gini lah, nanti UTS-nya saya bikin blok-blok sederhana seperti ini. Nggak perlu pakai eksponensial ya, nanti hasilnya salah ya kalau eksponensial. Oke, jadi intinya kalau di grafis sistem waktu kontinu, yang kecil masuk ke yang besar ya. Jadi kalau misalnya si X-nya yang kecil, maksudnya si amplitudenya atau rank si T-nya itu. Sorry, ini bukan N ya, Dek. Sorry, Dek. Ini T ya. Sorry, kalau ini tuh discrete. Oke, aduh maaf, ini T. Ini T, sorry. Ya. Oke, ini T ya, karena dia kontinu itu T ya. Kalau N discrete ya. Oke. Nah, kalau misalnya nanti dia si X T-nya yang lebih kecil gitu ya, nah maka si X-nya masuk ke si H, tapi kalau H-nya lebih kecil, H-nya masuk ke si X-nya gitu saja. Ya, ini kan kebetulan rank si T, X sama H-nya sama ya, jadi teman-teman boleh milih salah satu, mau membalikin si X-nya atau mau reverse si H-nya, boleh, terserah. Nah, tadi teman-teman ada yang nanya gimana kalau si H-nya itu 1-3, nah maka kalau 1-3 si X-nya kita geser-geser. Ya, oke. Oke, ada lagi pertanyaan? Ini T ya, sorry, ini T berarti. Ini T. Ini T. Nah, ini T, sorry deh. Ini T, oke. Bahkan ada lagi pertanyaan. Bu, sebelumnya punten Bu, izin bertanya. Tapi ini bukan tentang materi, boleh Bu? Tentang apa? Yang UTS kemarin. Kalau UTS kemarin, kesalahan kita paling banyak di apa ya Bu? UTS kemarin itu saya belum semua ngecek, tapi saya alhamdulillah bersyukur untuk angkatan ini ada yang dapat poin 80 ya. Terima kasih. Beda sama angkatan sebelumnya ya, itu mencapai nilai 60 aja susah gitu ya. Nah, saya kalau misalnya UAS-nya bisa 80 juga, saya bisa kasih dia A gitu ya. Jarang-jarang ya mahasiswa saya yang dapat A disislin gitu ya. Oke. Angkatan ini lumayan ya. Angkatan ini lumayan ya. Oke, terima kasih ya. Nah, itu yang banyak itu pas melakukan Kramer-nya. Nah, itu banyak yang kosong saya lihat. Jadi, teman-teman itu kayaknya men-skip gitu ya, men-skip metode Kramer-nya. Boleh pakai metode lain, boleh. Tapi teman-teman tidak mencari hasilnya. Jadi cuma bikin gambarnya saja, gambar realisasinya saja, setelah itu bikin sistem operatornya saja tanpa mencari hasil solusi persamaan. Nah, tapi tetap saya kasih poin gitu ya. Berarti saya lihat teman-teman udah mulai paham gitu. Tapi ada beberapa yang dapat 80 ada, saya kasih ada. Ya, oke. Kalau konsisten nih, mahasiswa ini konsisten ya saya bisa kasih dia A gitu, kalau UASnya bagus ya. Nanti nilai transparan ya. Teman-teman pengen lihat hasil akhirnya boleh, kenapa bisa sampai ABCD gitu ya. ABCDE ya, nanti ada pasti dapat E juga. Saya transparan nilainya, boleh teman-teman komplain nilai boleh. Ada juga yang ngerjakan soal temennya ada. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan? Sama ini Bu, saya kan kadang-kadang kalau misalkan di materi yang Ibu jelasin nggak paham kan, terkadang saya lihat internet tuh Bu,
Tapi terkadang tuh kenapa suka beda gitu ya Bu ya? Ada yang sedikit berbeda gitu Bu. Terkadang tuh saya lihat cara-caranya sama ininya tuh gimana ya Bu ya? Apa nggak apa-apa gitu Bu? Saya Tapi hasilnya sama atau gimana? terkadang tuh caranya berbeda gitu Bu. Tapi hasilnya nggak tahu sama. ya hasilnya tuh sama apa enggak ya Bu? Oke. Kalau caranya berbeda, misalnya contohnya apa nih? Contohnya apa nih caranya berbeda? Kalau cara kan bisa berbeda ya. Misalkan hasilnya harus 4 gitu, teman-teman bisa menjumlahkan 1 plus 3, 3 plus 1, 2 plus 2. Ada 3 cara berarti. Ya, kalau misalkan hasilnya harus 5, berarti bisa 1 plus 4, 4 plus 1, 2 plus 3, 3 plus 2. Bisa. Jadi caranya bisa beda-beda, tapi hasilnya tetap 5. Sama hanya dengan praktikum, teman-teman, codingannya itu setiap orang kalau misalkan mengerjakan sendiri pasti beda dari teman yang lain. Oke, praktikum kemarin ada yang mengirimkan jawaban ya tanpa mengganti nama temannya. Ada ya. Oke. Jadi dia kirim kerjaan temannya gitu. Ya, oke. Ya teman-teman, kemungkinan praktikum kita cuma 2 kali, 3 kali sama UAS. Jadi praktikum nanti itu adalah minggu depan discrete, minggu depannya lagi continue, konvolusi ya. Minggu depannya lagi itu nanti saya langsung kasih soal UASnya. Ya, jadi untuk nanti transformasi S, transformasi Z, dan Fourier saya tidak kasih praktikumnya, karena itu biasanya lebih ke tugas akhir ya, lebih rumit ya codingannya. Oke, saya kasih clue untuk UAS praktikum itu nanti soal UTS yang kemarin. Soal UTS yang kemarin teman-teman konvolusi, udah itu saja. Ya, kalau misalnya teman-teman langsung mengerjakan konvolusinya boleh, mengerjakan langsung mengirimkan ke saya boleh, langsung saya keluarkan hasil untuk praktikumnya. Ya, oke. Tapi untuk 2 minggu ini kita konvolusi discrete dan konvolusi continue dulu untuk nambah nilai tugasnya. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan? Silakan, ada lagi pertanyaan, Dek? Izin bertanya, Bu. Ya. Untuk rank nilai makul sisil gimana ya, Bu? Untuk A dari berapa sampai berapa, terus B berapa sampai berapa gitu, Bu? Kalau untuk rank biasanya saya lihat nilai min ya, nilai rata-rata teman-teman. Kalau misalnya nilai rata-ratanya rendah gitu ya, saya nggak mungkin mentargetkan nilai A harus 85 ke atas, nggak. Ya, mungkin saya 80 ke atas atau 78. Ya, minimal saya kasih 78 ke atas, saya lihat dulu rank nilainya ya. Biasanya saya 80 sih untuk A, 80 ke atas. Untuk teori ya, beda lagi sama praktikum tat nilainya. Ya, oke. Tapi kalau misalnya konsisten nih mahasiswa yang ini nih ya, ada beberapa saya lihat ada yang dapat 80, 85 ya, saya kasih. Kalau konsisten saya bisa berani ngasih A. Nah, teman-teman bisa tanya seniornya saya ngasih nilai seperti apa. Ya, oke, ada lagi pertanyaan? Ibu izin bertanya, Bu. Kan Ibu kan mencontohkan kalau yang sama gitu ya, Bu ya, sama-sama blok di konvolusi ini, Bu. Terus tadi kan saya mau membuka lembar jawaban praktikum saya, Bu ya, dan sinyalnya itu lumayan berbentuk ya, Bu. Nah, kalau itu pas dikonvolusiin berarti semua titik-titik yang ada di dalam si sinyalnya itu harus kena dulu, Bu ya. Iya, tapi teman-teman nanti lihat ya, dia kan nanti konvolusinya di persamaan garis yang mana. Ya. Nah, kalau misalnya untuk praktikum mah gampang, teman-teman tinggal masukkan codingannya untuk sinyal X-nya, codingannya untuk sinyal si H-nya, itu kan ada 2 sinyal ya. Kecuali nanti nomor 11 itu 3 sinyal, nah nomor 11 itu kerjakan yang A, B saja, yang sinyal terakhir nggak usah. Nah, langsung dikonvolusi aja, konvolusi, setelah itu analisa, sudah itu aja. Jadi teman-teman kan tinggal menganalisa dari gambar hasil konvolusi ya. Paham ya? Iya, baik-baik. Ya, oke.
Nanti analisanya 1 atau 2 garis aja. Misalnya teman-teman mau analisa yang ini ada 3 nih, mau analisa yang ini sama ini aja boleh. Yang penting paham konsepnya saja, nggak perlu analisa semua. Misalkan ada yang gambarnya 1, 2, 3, 4, ada yang 5 persamaan garis gitu ya. Nah itu analisa 2 garis saja. Yang penting hasilnya sama dengan yang hasil praktikum. Udah saya benarkan, sudah kasih 100 praktikum. Nah, oke. Ada lagi pertanyaan? Oke, nanti dulunya nih deh untuk praktikum ya, nanti tugasnya ya dari sini saya ambil, teman-teman tinggal bikin codingan gitu ya. Ini untuk continue, ini untuk deskripsinya berarti yang ini. Nah, ini aja nanti kita coding, udah saya kasih bocoran ya. Jadi tugasnya soal latihan aja. Ya, jadi lebih cepat kita praktikumnya. Ya. Oke. Jadi nanti teman-teman bisa bandingin hasil dari oret-oretnya ya, grafisnya dengan hasil praktikumnya, bisa dibandingin hasilnya. Oke, ada lagi pertanyaan? Aku tidak saya cukupkan. Izin bertanya, Bu. Ya. Berarti buat tugasnya ada 2 ya, Bu, yang soal latihan yang ini sama yang paling bawah ya, Bu? Iya, benar. Oke, baik, Bu. Ya. Ya, oke. Intinya yang kecil masuk yang besar aja. Jangan yang besar masuk yang kecil, ya. Jadi kalau contohnya yang mana ya? Kalau yang paling bawah nih, nah berarti ini si H-nya harus masuk ke si X-nya. Kalau ini berarti si H-nya juga masuk ke si X-nya, karena dia batasnya lebih kecil. Ya, oke. Oke, ada lagi deh pertanyaannya? Tidak ada? Oke, ini saya share materinya ya. Oke, kalau tidak ada saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih, Bu. Silakan dengar. Terima kasih.